Angka kecelakaan di Banyuwangi di tahun 2021 pemirsa naik 20% dibanding tahun 2020. Dan angka kecelakaan yang melibatkan usia di bawah 17 tahun atau kalangan pelajar di tahun 2021 naik di 16,34% dibanding tahun 2020. Lantas bagaimana Satlantas Polresta Banyuwangi berupaya untuk menekan angka kecelakaan di tingkat pelajar di Banyuwangi dan apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Satlantas Polresta Banyuwangi? Bersama saya Meidiana, inilah Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dialog Nasional NTV, apa kabar? Semoga tetap sehat. Anda yang ada di rumah hari ini, kami masih syuting di luar. Kali ini ada di kantor Satlantas Polresta Banyuwangi. Dan tentunya produksi kali ini pemirsa melibatkan sedikit sekali kru, melibatkan sedikit sekali orang untuk mencegah penularan COVID-19. Hari ini saya sudah bersama dengan AKP Budi Hermawan SH di sebelah saya. Beliau adalah Kanit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi. Pak Budi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Mbak, sampai saat ini sehat. Alhamdulillah, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa berdialog bersama kami. Pak Budi, kemudian ada juga Ibda Wahid Hashim SH. Beliau adalah Kanit Kamsel atau Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Banyuwangi. Saya panggilnya Pak Hashim gitu ya, sesuai dengan yang tertera di badge-nya. Selamat siang Pak Hashim. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan dan keselamatan. Kami juga ucapkan terima kasih dulu sebelumnya Pak Budi, Pak Hashim sudah diperkenankan untuk mampir ke kantor. Kita akan berdialog soal biasa kecelakaan lalu lintas, Pak. Betul. Di Banyuwangi tentunya. Dan hari ini kita akan banyak bicara soal seputar kecelakaan lalu lintas. Mungkin diawali dulu satu fakta menarik saya dapatkan pada tahun 2015, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas itu dinobatkan sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia selain penyakit stroke, jantung, kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Fakta yang mengejutkan, ternyata penyebab kematian tertinggi pada tahun 2015 waktu itu, kecelakaan lalu lintas ini dinobatkan sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, Pak Budi, Pak Hashim. Tentu ini jadi sesuatu yang PR gitu ya, PR besar juga untuk teman-teman, untuk kita semua. Nah mungkin kalau di Banyuwangi sendiri, kita awali dari Banyuwangi Pak Budi, Pak Hashim. Jumlah atau angka kecelakaan di Banyuwangi dari tahun ke tahun itu trennya bagaimana? Baik, terima kasih Mbak ya. Mungkin bisa buka masker ya, biar jelas. Ya. Tentunya dari tahun ke tahun untuk Banyuwangi dari kejadian laka lantas itu fluktuatif ya, naik turun. Ya, ada kita sebenarnya untuk 2020 di angka 700 kejadian ya, 2021 ada di angka 800 kejadian. Itu yang dialami oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pegawai negeri, swasta, pelajar, dagang, dan petani. Ya, untuk sementara terbanyak ada di kalangan swasta ya, swasta. Untuk pelajar di nomor 2. Lanjut ke lain-lainnya. Memang betul yang disampaikan tadi itu menjadi PR kita. Kita sudah berupaya juga melakukan pencegahan dengan cara melakukan dikmas ya, dengan sasaran sesuai dengan umur. Suatu contoh, apabila di kalangan pelajar kita masuk ke sekolah-sekolah, sekolah untuk mengajak, mengimbau akan kepedulian keselamatan itu tadi. Kalau memang hanya kita lakukan karena dilakukan disiplin itu dari paksaan, bukan karena sadar, tentunya akan kurang maksimal. Betul. Jadi kita mengajak kepada tokoh masyarakat, baik itu
guru di sekolah ya, tokoh masyarakat di lingkungannya untuk selalu peduli kepada masyarakatnya. Ya. Kalau kita seorang bapak atau orang tua peduli kepada anak-anaknya. Ya. Banyak kejadian adik-adik kita yang seharusnya belum boleh mengendarai sepeda motor, tetapi oleh orang tuanya diizinkan. Tentunya polisi sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menghimbau agar kalau memang belum waktunya, mari kita sebagai orang tua mengantar, memfasilitasi anak-anaknya supaya bisa berangkat sekolah. Nah, cari sekolah yang terdekat ya, atau mungkin kalau tidak bisa mengantar, cari kos. Nah, itu juga solusi ya, gitu Mbak ya. Jadi tidak hanya dibebankan kepada petugas kepolisian saja. Ya, jadi semua stakeholder, semua masyarakat yang berkepentingan di situ, mari kita ciptakan adik-adik atau masyarakat kita berkeselamatan. Ya, itu ya. Tidak hanya polisi melakukan razia, pasti akan lebih pintar masyarakatnya. Berhenti dan lainnya. Ya, mari kita saling mengingatkan, memberikan rasa aman dengan cara kita ciptakan dari diri kita bahwa rasa aman itu kita butuhkan. Ya. Rasa selamat itu kita butuhkan. Mengibaratkan bahwa keselamatan dengan kendaraan berjalan beriringan. Ya. Saat kendaraan tidak ada bensin, kita tidak bisa jalan. Begitu juga keselamatan. Tanpa ada rasa atau keinginan selamat, kita jangan berjalan. Dengan cara bagaimana? Tadi disampaikan, kita harus berdoa, kita lengkapi kelengkapan kendaraan, kita melajukan kendaraan dengan hati-hati sesuai aturan rambu-rambu yang ada. Kecepatan sudah terpasang, mana yang bisa, itu. Jadi saling menjaga akan keselamatan itu, Mbak. Jadi kalau kita bicara soal angka kecelakaan di Banyuwangi dari tahun ke tahun, itu trennya meningkat ya Pak Budi ya? Kalau kita cek ada di data kita, tentunya naik turun, jadi naik bisa turun. tergantung. Untuk tahun ini ada agak meningkat sekitar 0,17% ya meningkat, tapi dibandingkan dengan 2020 dengan 2019 itu ada penurunan. Nah, itu ada, maupun naik tidak atau turun tidak begitu banyak. Gitu. Kalau 2020 mungkin karena minimnya mobilisasi karena COVID kemarin ya Pak, lagi tinggi-tingginya. Tapi kita bandingkan juga tidak intinya tidak juga. Jadi intinya mungkin faktor kesadaran atau kepedulian dari lingkungan itu. Satu contoh di lingkungan kita, kalau memang kita peduli akan tertib kepada anak-anak kita, insya Allah anak kita akan nurut. Karena apa? Kalau pedulian itu hanya ditekankan atau dilakukan oleh petugas kepolisian, tentunya tidak akan bisa maksimal. Karena mereka akan melakukan tertib berlalu lintas saat ada polisi. Karena mereka takut. Tapi apabila itu kita tanamkan mulai dari dini, atau kesadaran itu dilakukan atau diberikan dari keluarga dan lingkungan terdekat, ya, lingkungan terdekat itu bisa keluarga, bisa sekolah, itu insya Allah akan bisa maksimal. Satu contoh lingkungan sekolah peduli. Saya yakin kepedulian dari lingkungan sekolah apabila dilakukan suatu contoh saat pagi dia datang ini menggunakan apa? Ya, apabila dia menggunakan kendaraan, apakah dia sudah bisa? Apakah dia sudah boleh secara aturan? Kalau memang belum, mungkin pihak sekolah memberikan punishment kepada mereka bahwa berkaitan dengan nilai mental, nilai apa yang mungkin bisa mengurangi. Insya Allah juga akan lebih nilai positifnya lebih banyak. Apabila polisi ketemu di jalan tilang besok, jadi akan terus menerus karena kurang pedulian dari masyarakat di lingkungan lah Mbak. Lingkungan di mana pelajar itu tinggal begitu ya. Kalau ngurus, misalkan ditilang, ngurusnya repot nanti segala macam mungkin ditekankan seperti itu. Kalau belum waktunya juga buat apa begitu ya Pak Budi ya? Karena sudah banyak juga contoh-contoh korban-korban yang dianggap tidak Mbak ya, korban sia-sia. Jadi yang terbaru kemarin di wilayah Genteng juga adik-adik kita pelajar SMP ya dengan usia 15 atau 14 itu mengendarai kendaraan saat pulang sekolah dengan cara-cara yang kurang patut. Saat berkendara akhirnya jadi korban kecelakaan itu tadi. Ya. Nah, kalau tadi Pak Budi menyinggung soal usia juga, sebenarnya batas usia berkendara untuk kalangan pelajar ini
berapa gitu Pak? Baik, untuk aturan jelas pengendara itu ada di usia 17 bisa kita terbitkan SIM ya. Namun apabila kita pun memberi kebijakan kepada adik-adik sekolah mungkin di wilayah Banyuwangi, anak-anak SMA mungkin sudah dari sisi psikologis penalaran sudah bisa menilai bagaimana kita berkendara. Namun secara hukum aturan SIM itu umur 17 Mbak. Jadi kelas 3 ya, 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA. Kalau secara aturannya memang 17 baru 17 kita bisa baru bisa terbitkan SIM. Karena terbitkan memang SIM. juga KTP juga kan Betul, Pak ya. betul. Urusannya dengan KTP juga. Kalau Ya. KTP sudah keluar berarti sudah langsung bisa ngurus SIM kan seperti itu. Betul. Baik, tadi sudah di awal juga Pak Budi sempat bocorkan juga ternyata yang tinggi itu untuk korban persentase korbannya Pak ya beragam begitu kan. beragam, Tadi apa saja Pak? Mulai dari swasta tadi. Swasta ya, jadi karena pekerjaan kita bisa kita ANEF ya di data kita IRSMS namanya terintegrasi sampai Korlantas bisa dicek seluruh Indonesia. Itu database itu bisa untuk menganalisa usia berapa yang terlibat, pekerjaannya apa, sampai pendidikannya apa, bisa tujuan apa itu kita ANEF. Nah, kita ANEF ini untuk dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi lantas terus menerus. Kita lakukan dengan unit Kamsel ya di Polresta itu singkat ada unit Kamsel. Saya juga unit Gakum melakukan upaya memberikan data, ya, mengupload, akhirnya menganalisa ada yang di sini ada PNS dari 800 sidang itu hanya 25 kasus ya. Yang paling banyak ada di swasta. Ya, mungkin pekerjaan swasta banyak ya. Yang urutan kedua itu pelajar ya, pelajar. Yang ketiga di petani ya, yang paling banyak swasta. Makanya di usia pelajar ini usia produktif, makanya di pedulian kita harus lebih ya, lebih. Nah, pelajar kan berarti masa depan bangsa ada di mereka. Betul. Kalau tanpa kepedulian kita, ya kita baik itu polisi, ya rekan-rekan dari media untuk membantu mengajak bahwa kepedulian akan keselamatan itu bukan hanya pada polisi itu tadi, ya, kepada sekitar semua ya, di lingkungan kita. Saya juga mengajarkan di keluarga saya, keluarga besar saya, bahwa ya alhamdulillah dari keluarga kecil saya ya itu tertib mulai dia saya izinkan SMA kelas 1, memang kelas 1 silahkan, tetapi dengan aturan-aturan itu tadi tertib, mulai pakai sepatu untuk keamanan ya. Mulai semua dari kepala lah, pakai helm, dan sepeda motor tidak pernah dirubah-rubah. Tidak pernah Itu dimodif. apa ada yang ada dari pabrik, karena pabrik udah membuat itu dengan proses yang SOP yang sudah ada juga. Oke, nanti kita akan sambung Pak Budi soal juga nanti keamanan dan keselamatan Pak Hashim yang akan memaparkan. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Mediana dan masih bersama Bapak Budi dan Bapak Hashim. Kita masih di kantornya Satlantas Polresta Banyuwangi. Tadi kita sudah bicara soal tren kecelakaan di Banyuwangi begitu ya Pak Hashim, Pak Budi. Kemudian ya naik ya turun begitu ya. Kemudian siapa saja yang jadi korbannya. Ternyata kalau di urutan di urutan pertama itu justru pegawai ya Pak ya? bukan swasta. Swasta, ya justru swasta. Karena swasta itu mencakup banyak pekerjaan ya, Banyak ada pekerjaan.
bank, ada mungkin nah itu tadi. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Kemudian pemirsa, ini juga data yang Mai dapatkan adalah angka kecelakaan dari tahun 2020 ke 2021 tuh di Banyuwangi naik hingga 20%. Kemudian kasus kecelakaan lalu lintas di bawah usia 17 tahun itu dari 2020 ke 2021 naik 16,34%. Berarti ini usia-usia pelajar begitu ya, usia-usia pelajar Pak Budi. Korban kalau khusus untuk pelajar nih Pak Bud, apa saja jenis-jenis ininya, apa kejadiannya tuh apa saja? Iya. Baik, faktor kelalaian kah? Untuk kasus laka lantas tentunya selalu melibatkan dua kendaraan ya, kendaraan baik itu pelajar sebagai korban ataupun pelajar sebagai pelaku atau tersangka ya. Untuk penyebabnya tentunya untuk lalu lintas laka lantas adalah karena kelalaian. Untuk pasal juga kita jerat pasal 310-nya itu Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi karena kelalaian, kurang hati-hati di situ. Human error ya kalau lebih mayoritas daripada dengan penyebab faktor jalan. Faktor jalan karena lalu lintas di Banyuwangi mayoritas sudah bagus-bagus ya. Namun juga kita selalu bersama-sama rekan-rekan untuk memantau kualitas jalan ya, jalan lubang kita foto, kita koordinasi dengan instansi terkait. Tujuannya apa? Supaya penyebab dari jalan itu tidak ada. Jadi mayoritas laka lantas disebabkan oleh faktor manusia ya, karena kurang hati-hatinya itu tadi. Jadi tadi kembali ke kepedulian dari lingkungannya itu tadi. Kalau kita punya anak, tentunya kami berharap pada orang tua peduli atau peduli akan keselamatannya anak-anaknya itu. Ya, kalau polisi sudah melakukan upaya-upaya tanpa dukungan dari masyarakat ya tidak akan ada artinya kayak gitu. Ya, berharap juga lewat media ini Dewan Guru peduli kepada murid-muridnya, bukan hanya mencari bibit-bibit prestasi, tapi saat mengabaikan akan keselamatan, ya prestasi tidak akan tercapai. Jadi bisa beriringan. Saat pagi dilihat siswanya datangnya bagaimana. Ya, mungkin saya lihat kadang ada yang menerima di pintu gerbang, salaman, itu juga bagus. Tetapi hanya salaman saja, tidak mengecek prosesnya sepeda motor titipkan di luar, itu juga tidak bagus. Entah bannya udah diganti apa siswanya. Mungkin ada juga nanti kalau di sekolah-sekolah ada duta sekolah kan Pak, tambah lagi tuh ada duta keselamatan, pelopor keselamatan jalan. Kalau urusan keselamatan dan keamanan dan keselamatan Pak Wahid berarti kan punya chance besar untuk bisa datang ke sekolah. Peran-peran yang dibutuhkan tentu oleh sekolah begitu ya. Kalau kita bilang tadi Pak Budi sudah menjelaskan bahwa yang besar itu faktornya justru kelalaian dari manusianya sendiri begitu ya Pak ya. Faktor apa saja sih mungkin apa yang sudah dilakukan gitu oleh Satlantas? Sudahkah peran untuk ke sekolahnya sudah seberapa jauh begitu Pak Hashim? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi dapat kita sampaikan di sini kaitan tugas pokok dan peran saya selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi. Kita telah melakukan upaya ya kan, upaya himbauan-himbauan ke sekolah-sekolah terkait keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kemarin yang terakhir kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ke MAN 1 Banyuwangi ya kan di Sobo. Di situ kita mengumpulkan dari para siswa-siswi ya kan di aulanya terkait hal tersebut. Apa yang kita laksanakan di situ mulai dari penyampaian terkait Kamsel Satlantas juga terkait sopan santun berlalu lintas. Jadi kita berusaha menanamkan budaya tertib berlalu lintas, sopan berlalu lintas, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas. Ya. Nah, di situ terkait keselamatan di jalan itu menyangkut beberapa faktor memang ya kan. Yang pertama mungkin faktor yang pertama dan utama itu kaitan dari perorangannya ya kan. Bisa jadi dari faktor capek ya kan. Ada juga dari faktor konsentrasi itu bisa hilang karena mungkin ngantuk, karena mabuk ya kan, itu bisa jadi ya. Yang kedua terkait
jalan raya ya kan. Jalan raya itu standar atau enggak, posisinya berlubang apa enggak, kemiringannya, terus jalan itu tanjakan atau apa ya kan, sama faktor cuaca ya kan. Apalagi seperti saat ini cuaca itu tidak menentu, lebih sering terjadi hujan lebat ya kan, disertai angin, belum lagi akibatnya mungkin pohon tumbang ya kan, itu bisa sangat mengganggu terkait keselamatan berlalu lintas tersebut. Untuk selanjutnya dari situ kita juga menghimbau terkait keselamatan itu kepada para siswa-siswi ya kan, untuk mematuhi undang-undang lalu lintas ya kan, yaitu di pasal 285 terkait kelengkapan dan standarisasi kendaraan. Di situ dicantumkan bahwa kendaraan wajib sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan. Intinya tidak boleh spion yang sudah ada, sudah standar, dihilangkan atau dirubah dengan ukuran yang lebih kecil ya kan, karena gaya-gayaan jadi spionnya dipasang yang kecil, mungkin hanya bisa nyepioni 1 jempol aja ya kan. Jadi ketika kalau mungkin pas sama temennya, betul, makanya udah bagus, maksud saya enggak sekali. Mau kalah keren gitu mungkin. Jadi jangankan untuk menengok ke belakang ya kan, melihat yang ada di situ apa itu nggak akan kelihatan ya kan, padahal itu akan sangat merepotkan kepada pengendaranya ya kan. Betul. Harus nengok ke belakang, nengok ke kanan, ke kiri ya kan. Belum lagi terkait lampu rating ya kan, knalpot. Yang marah sekarang knalpot brong ya kan. Kemarin kita mengamankan pada saat menjelang tahun baru itu kendaraan menggunakan knalpot brong itu sejumlah 55 unit. Nah, di situ kita sampaikan kepada pemilik kendaraan untuk kendaraannya kita amankan sementara waktu ya kan, sampai selepas tahun baru. Nah, disitulah salah satu bentuk untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat. Pengguna kendaraan yang berknalpot brong itu ya mayoritas memang masih usia remaja ya kan, pelajar, mahasiswa ya kan. Jarang kita temukan yang sudah berusaha lanjut menggunakan knalpot brong ya. Risik Pak. Iya, betul sekali. Terus diambil nggak Pak motor-motor mereka yang iya, knalpot jadi brong? kendaraannya itu diamankan di Polresta. Ya kan, diamankan di Polresta, terus langkahnya ketika tanggal waktunya boleh diambil itu silahkan mengambil kendaraannya dengan syarat knalpot brongnya itu amankan ya, dipotong. Dipotong di lokasi di Polresta, tapi yang memotong dari yang bersangkutan sendiri, kita sediakan alatnya. Jadi kerasa gitu ya, saya beli di gerbang saya. Makanya beli mahal-mahal ya kan. Ya, betul. Akhirnya dirusak ya, dengan tujuan itu biar memberikan efek jerah dan tidak diulangi di lain waktu ya kan. Dan sebelum keluar memang suruh membawa knalpot yang standar, jadi langsung dipasang di situ juga knalpot yang standar. Itu salah satu cara ya kan. Termasuk ban kecil itu juga sangat membahayakan ya kan. Serta kita kasih gambaran himbauan kepada para pelajar, yang jelas mayoritas belum dapat untuk mengurus SIM ya kan, karena usianya rata-rata di bawah 17 tahun. Itu kita sampaikan bahwa seandainya nanti ada razia apa itu, bahwa sanksi hukumannya itu berupa hukuman kurungan selama 4 bulan atau denda 1 juta. Itu kita sampaikan. Jadi biar mereka ada pemikiran untuk lebih berhati-hati lagi di lapangan. Berarti keluar masuk sekolah ya Pak Hasim nih berarti? Ya, memang sudah menjadi tugas tanggung jawab kami ya kan. Kalau antusias dari sekolahnya sendiri seperti apa Pak sejauh ini di Banyuwangi? Alhamdulillah kita keluar masuk sekolah memberikan himbauan-himbauan itu dari pihak sekolah serta dari para siswa-siswi itu sangat antusias dengan kedatangan kami ya kan. Disambut sangat meriah ya kan. Bahkan kita di penghujung setelah ngasih himbauan itu kita kasih untuk kesempatan tanya jawab. Itu kita kasih kesempatan 5 pertanyaan itu bisa sampai 10 pertanyaan yang maju ya kan. Melebihi batas ternyata. Iya, melebihi batas. Antusiasnya luar biasa. Oke. Kemudian mereka pelajar ini biasanya kan kalau melihat orang seragam polisi masuk sekolah udah takut nih. Ada kasus apa deh kira-kira di sekolah saya? Ternyata nggak memberikan sosialisasi, memberikan imbauan gitu. Pengalaman kami ya. Gimana Pak? Mereka bukan takut. Takut kayaknya di zaman saya ya, tahun 90-an. Kalau sekarang gimana ekspresi mereka? Jadi pengalaman saya pernah ke SMP negeri di wilayah Kecamatan Purworejo ya. Memang di situ berdasarkan dari penyampaian masyarakat ingin sosok polisi datang lalu lintas ya,
Saya mewakili Kasar Lantas, saya ke salah satu SMP negeri itu, dan betul di situ saya lihat parkiran kendaraan itu yang ada sepeda motor semua, sepeda motor semua. Tetapi setelah saya masuk ke situ di hari Senin, saya ambil upacara sebagai irup ya di situ. Itu pun juga saya izin kepala sekolah dan dewan guru. Kita sampaikan, ini kebetulan kesam bahwa adik-adik itu belum boleh naik kendaraan. Karena cita-cita atau jenjang karir adik itu masih panjang. Saat terjadi insiden laka, tentunya yang rugi siapa? Adik-adik dan keluarga. Satu contoh, ingin bekerja tentunya harus suatu fisik yang sehat. Apabila laka, patah, otomatis tidak akan bisa. Itu kalau benar-benar akhirnya setelah seminggu berikutnya saya balik ke situ. Tiga parkiran itu yang berisi sepeda motor berubah jadi sepeda kayu ya Pak ya. Kayu. Itu betul dia. Tetapi cuma tinggal karena wilayah Banyuwangi begitu luas, tentunya tanpa pedulian dari semua stakeholder, terutama dari dewan guru, ya, kepala sekolah dan stafnya. Kalau udah peduli akan keselamatan tadi, akan tercipta suatu tatanan adik-adik pelajar yang tertib, tadi berkeselamatan dan cita-cita akan tercapai. Tapi namanya anak-anak ya Pak ya, anak pelajar biasanya tuh kalau tidak boleh disuruh tidak boleh gitu ya bawa motor ke sekolah, motornya diparkir ke tempat lain, terus dia jalan kaki ke sekolah. Harus terus menerus. Kayak kita punya anak, saya punya anak. Anak itu cenderung pasti dilarang itu harus dengan alasan. Anak sekarang bukan kayak zaman saya kecil. Pokoknya nggak boleh sekarang. Dilarang manut, sekarang enggak. Alasannya apa? Dia harus ada alasannya. Anak sekarang kayak gitu. Makanya harus terus-menerus disampaikan. Kalau melepas spion, alasannya apa? Spion ini gunanya untuk melihat ke belakang saat kita berbelok. Terus jawab lagi Pak, saya tuh udah nggak mau lihat lagi masa lalu gitu. Nggak mau masa depan. Iya. Gunanya ban ini dibuat seukuran itu untuk didesain untuk menyangga beban sepeda motor. Alasan logisnya harus diberitahu. Harus dilampirkan. Kenapa Anda boleh? Kan keren. Ya keren mungkin saat digunakan untuk gaya-gayaan boleh, tetapi ketika di tikungan dengan kecepatan sekian, suatu contoh ban kecil kecepatan mungkin aman dalam kecepatan 10 km per jam, 20 ya, maksimal 20 30. Tapi saat mereka melaju kecepatan di atas rata-rata, suatu di kota itu kecepatan maksimal 60 di kota ya. Nah, itu. Dia di kota kadang lebih dari itu, kan berbahaya di situ. Jadi fakta-fakta yang ada hasil olah TKP kita bahwa potensi kecelakaan lebih tinggi, dari ada penyebabnya termasuk spesifikasi kendaraan. Ya. Jadi memang ketika kita melarang adik-adik ini harus disertai dengan alasan-alasan logis yang bisa diterima mereka gitu. Tidak hanya nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu. Kan nggak bisa menjelasin kita, tidak bisa menjelaskan kenapa tidak boleh. Tapi kalau dari kepolisian juga pasti menjelaskan kenapa tidak boleh ganti spionnya, harus sesuai dengan spesifikasi. Karena untuk alasan-alasan yang itu tadi. Ya, berarti kalau Pak Hashim ini soal di unit keamanan dan keselamatan ini lebih banyak ke arah situ ya Pak ya? Betul, ke arah preemptif ya, pencegahan, penyampaian. Ya itu tadi kita sampaikan alasan kita melarang kenapa? Karena selalu ada alasan di balik itu ya kan. Di terkait hal tersebut. Ini kita masih terus melaksanakan kejaran ke sekolah-sekolah ya kan, ke rumah sekolah, karena ya tahu sendiri lingkup Banyuwangi yang begitu luas ya kan. Betul. Sementara unit keselamatan ini dari Satlantas kan hanya beberapa orang. Jadi sekali berangkat ya cuma satu tim, nggak bisa terbagi beberapa tim ke sekolah-sekolah. Akhirnya kita juga menggandeng ya. Kita juga jajaran ada 25 polsek ya. Iya, betul. 25 polsek tentunya ada rekan-rekan dari Babin Katimas ya, selalu secara berkesinambungan kita undang. Kita undang ke Polres untuk memberikan penekanan apa-apa, intinya mereview apa yang harus rekan-rekan jajaran lakukan. Jadi tidak mungkin kita Satlantas bekerja sendiri. Tentunya juga menggandeng rekan-rekan dari Lantas Polsek, Bimas dari ya, ada Lantas Babin Polsek. Kamtipmas. Kita gandeng. Intinya kita beringinan bahwa masyarakat kita itu terhindar dari itu tadi korban-korban laka yang secara nyata memang banyak. Jadi rata-rata sehari itu bisa 3 atau 4 kejadian laka lantas dengan bermacam-macam
ukuran mungkin MD sampai luka ringan gitu. Oke, siap. Nanti kita akan bahas soal black spot nih, Pak Hashim, Pak Budi, soal daerah-daerah yang rawan kecelakaan di Banyuwangi itu di mana saja yang melibatkan pelajar. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, tapi kita akan jeda break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama dengan Pak Budi dan Pak Hashim. Kita masih ngobrol soal kecelakaan lalu lintas yang ada di Banyuwangi yang tentu saja melibatkan pelajar. Ini kita bicara soal menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, pemirsa. Tadi sudah dibahas banyak sekali soal angka kecelakaan di Banyuwangi, kemudian faktor apa saja sih yang biasanya itu terjadi di pelajar begitu ya. Kemudian imbauan-imbauan, sosialisasi tadi yang seperti Pak Hashim paparkan, keluar masuk ke sekolah, kemudian mengimbau para pelajar untuk bisa disiplin begitu ya Pak ya, memberikan alasan logis kenapa tidak boleh bawa motor ke sekolah kalau belum waktunya, dan diberikan alasan juga yang logis. Nggak boleh diganti bannya dengan ban kecil karena ini begitu, menyangga. Tadi baru tahu saya Pak, maksudnya baru tahu fakta-fakta seperti itu gitu. Sebelumnya mah saya ngelihat ya mengganggu aja, kalau dari pandangan mata tuh mengganggu aja, kenapa kecil sekali bannya gitu, sedangkan kan bodi motornya besar seperti itu. Oke, kemudian kalau tadi sebelum jeda kita terhenti di black spot, daerah-daerah yang rawan kecelakaan di Banyuwangi itu di mana saja Pak biasanya? Baik, untuk black spot, kenapa dari black spot? Itu rawan laka ya. Iya. Jadi penyebabnya apa? Kategori itu di aplikasi yang saya sampaikan tadi, IRSMS itu hasil ANEF suatu wilayah radius 1 kilo di situ apabila lebih banyak terjadi laka daripada tempat lain, dan disitulah titik black spot itu. Jadi itu pun tidak selalu di situ berpindah. Apabila tidak berpindah berarti upaya kita petugas kepolisian tidak ada. Jadi apabila kita tentukan satu contoh hari ini ada di hadapan Kedayun ini di area Kedayunan ya, di situ 1 kilo di situ, mulai dari double W sampai ke utara ya, Fatimah. Di situ kategori sementara sampai hari ini itu black spot. Apa upaya kita? Memasang himbauan banner. Nah, kita pasang di situ rambu-rambu. Selain itu tadi kita ke sekolah-sekolah dengan sesuai usia, tadi juga ada rambu-rambu tambahan yang kita pasang kan. Itu pun juga ada tangan-tangan jahil juga. Makanya yang tidak apakah ada foto itu digambar Pak. Padahal kita peduli itu untuk nyawa-nyawa yang biar bermanfaat, tidak hilang sia-sia. Itu tadi Mbak ya. Jadi radius 1 kilo ya, terjadi laka meninggal lebih banyak dari tempat lain gitu Mbak. Jadi upaya-upaya kita memberikan edukasi baik itu langsung atau dengan dari media sosial, baik media sosial atau media elektronik ya, yang bersama-sama kami ingin mengajak memberikan keselamatan kepada masyarakat kita gitu Mbak. Berarti kalau misalkan ditanya daerah rawan kecelakaan itu bisa di ini nggak Pak, di daerah Kabat itu daerah rawan kecelakaan begitu. Kalau utara kan biasanya kan Wonorejo. Jadi selalu ini bisa tergantung di ranking Mbak ya, di ranking. Tapi sementara ranking Wonorejo. Nah, ini tadi mungkin di daerah Kabat ini, suatu Kabat itu ada 2 kejadian MD radius 1 kilo. Di Wonorejo ada 1 MD, di tempat lain ya berarti ada 2 itu tadi ya. Ada 2 titik, ada 3 klasifikasi. Kayak orang sekolah itu di ranking ya. Nah, tapi untuk utama upayanya apalagi dipatroli, kita patroli. Jadi anggota kita setiap pagi itu apa 5:30 ya, 5:30 itu udah kita pagi sekali Pak. Pagi. Jadi lalu lintas anggota kita itu 105 ya, 105.
kita setiap hari ada bergiliran pawas. Selain itu hari Senin itu jam pimpinan Kasat Lantas. Selain itu kita berlima itu bergantian memberikan program apa hari ini, titik black spot di mana, ya. Titik rawan-rawan laka di mana, rawan longsor di mana, rawan trouble spot di mana, rawan kemacetan di mana. Nah, titik-titik itu hasil data dari kita sampaikan di apel. Untuk apa? Untuk anggota kita melakukan upaya-upaya itu, upaya pencegahan, baik itu pencegahan laka, pencegahan kemacetan, ya kayak Rogo Jambi juga itu trouble spot ada di Rogo Jambi dan Genteng, ada di situ, Pasar Luwak Genteng itu. Kita juga melakukan edukasi, tapi edukasi kita kalau tidak dilaksanakan oleh masyarakat tentunya juga akan sama juga bohong ya Pak ya. Bohong, makanya saya berpesan juga kepada rekan NTV ya. Di sela-sela waktu iklan bolehlah untuk keselamatan ya. Iklan layanan masyarakat untuk mungkin. masyarakat. Kita sayang kepada masyarakat kita, bukan hanya sayang tapi tanpa kepedulian ya, tanpa kepedulian tidak akan. Kalau bilang sayang doang mah semua juga bisa ya Pak ya, tapi tidak ada tindakannya. konkret ya. Iya, tidak ada Makanya tindakan yang konkret. kayak orang tua Sama aja. sayang kepada anaknya, tapi itu masih diberikan motor, motor tanpa bimbingan. Namanya anak kecil SMP aturan udah diantar saja lah. Diantar atau dijadikan kos-kosan, karena saya kecil dulu saya kos juga, tidak diizinkan sama orang tua saya naik motor. Saya naik motor saya jadi polisi. Betul. Karena saya waktu itu sekolah jadi polisi, suruh kuliah ya, akhirnya dibelikan motor saya. Jadi saya SMA kos ya. Sesuai kebutuhan ya, begitu. betul. Oke. Berarti nanti kalau misalkan iya saya sering melihat seperti di misalnya kalau Kabat itu di jembatan Tambong ya Pak, Tambong, ada betul. rambu-rambu begitu. Iya, Itu nanti betul. Kansel yang bertugas untuk titik-titiknya di sini Iya, untuk betul, dipasang. betul sekali. Jadi terkait hal tersebut ya kan, untuk kaitan black spot itu kan jalur laka lantas ya kan, rawan laka lantas. Ada istilah jalur trouble spot. Trouble spot itu rawan kemacetan. Rawan kemacetan. Ya, ada jalur lagi yang rawan banjir, rawan longsor, rawan pohon tumbang. Itu kita melaksanakan survei lokasi sekaligus membuat surat ya kan untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan sama Dinas PU. Jadi kita bekerja tidak sendirian. Kita kolaborasi dengan Dinas Perhubungan sama Dinas PU untuk kaitan hal tersebut supaya segera ditindaklanjuti. Tindaklanjuti apa? Untuk dilakukan solusi ya kan kaitan jalur yang rawan macet. Nanti upayanya dari Dinas PU apa untuk kanan kirinya dilaksanakan relokasi, pelebaran jalan atau dicarikan jalur alternatif. Nanti kita berkoordinasi dengan Dinas PU ya kan. Kaitan yang jalur rawan longsor nanti kita pengajuan untuk dikasih rambu-rambu ya kan. Dikasih rambu-rambu di situ supaya masyarakat lebih tertib, lebih berhati-hati ya kan. Apalagi yang saya sampaikan tadi di awal, situasi saat ini kan musim penghujan. Jadi sangat sering terjadi ya kan. Hujan 1 jam aja sudah langsung banjir ya kan. Seperti kemarin, baru beberapa hari yang lalu ya kan. Betul. Jadi di situ kalau terpasang rambu-rambu dari jauh ya kan, yang istilahnya kena cahaya mantul bisa terbaca. Jadi pengendara yang mungkin laju bisa mengurangi kecepatannya. Kalau seandainya nggak ada rambu-rambu ketika kencang ya kan, tiba-tiba di depan ada genangan air yang lumayan dalam kan sama aja kayak berenang akhirnya kendaraannya. Betul Pak. Ya makanya di situ kita sering melakukan koordinasi dengan rekan PU, dengan rekan yang di Dinas Perhubungan untuk melaksanakan survei ya kan, mulai dari ujung utara Banyuwangi Wonosobo sampai ujung barat ya, Kalibaru di bawah Gunung Kemitir sudah kita sering laksanakan. Oke, itulah kenapa makanya kalau di tempat-tempat tidak semua tapi selalu ada rambu misalkan rawan longsor karena Betul. memang areanya Area seperti tersebut. itu. Rawan pohon tumbang karena areanya banyak Betul. pohon tumbang. Oke, dan itu lintas sektor ya Pak ya. Menentukannya bukan suka-suka, tapi hasil Iya, koordinasi tidak- instansi, betul. mulai polisian ya, Dishub, nah itu Sama beberapa PU. instansi. Iya, nggak asal kenapa ditaruh di sini Iya. banner ini gitu Kita kan. memastikan jalan keliling cek lokasi-lokasi itu secara bersama-sama. Iya, oke siap lintas sektor. Jadi semua bersinergi seperti Betul itu. sekali. Kemudian kalau soal upaya yang dilakukan untuk menekan angka kecelakaan gitu ya, Pak Hasyim tadi juga sedikit banyak sudah disampaikan. Ada tambahan lagi Pak Hasyim? Baik ya, intinya kita di sini menghimbau kepada masyarakat ya kan, terkhusus kepada para siswa-siswi karena yang masih usia
Berarti di situ lebih mengarah kepada human error ya kan. Jadi bukan karena faktor kendaraan, bukan karena faktor jalan, faktor cuaca ya kan, lebih mengarah ke faktor human error. Makanya kenapa kita tidak bosan-bosannya datang ke sekolah. Yang saya sampaikan tadi, di sekolah ternyata ya buat kita penyemangat kita datang ke sekolah karena disambut dengan antusias. Jadi mungkin mindsetnya para siswa-siswi itu sudah berubah. Kalau dulu mungkin takut, sekarang malah ngajak selfie. Jadi dari siswa malah pengen selfie Untuk konten Pak Instagram biasa. Ya betul, makanya ya alhamdulillah itu bisa jadi penyemangat kita untuk keluar masuk sekolah memberikan himbauan-himbauan terkait hal tersebut. Intinya memupuk kesadaran ya kan. Kalau yang sekedar menyampaikan kita keluar ruangan hilang sudah ilmunya. Kalau kita memupuk kesadaran ya mudah-mudahan bisa menjadi bekal mereka sampai dewasa nanti untuk tertib berlalu lintas. Oke, siap. Mumpung saya ingat nih Pak, di jalan-jalan itu kadang kita lihat bulatan seperti bola tapi setengah tertanam setengah gitu Pak. Itu apa fungsinya? Ada tuh ya di jalan raya, terus Melintang. kayak bola gitu Pak, tertanam di aspal. Iya, kalau malam kena lampu dia pembatas. dia terlihat gitu. Ya, baik itu apa kategori namanya? pembatas ya, supaya apa itu saat orang berkendara mencari bahwa dia sudah melewati dari marka itu, marka sebenarnya, marka jalan kategorinya itu. Oke. Cuma sekarang bisa, itu pun juga ada tangan-tangan yang diambil. Loh. Diambil. Malah diambil ya Pak ya. Diambil, nggak tahu mungkin kalem, nggak tahu juga itu ya. Oke, itu jadi salah satu Marka unsur juga. juga untuk keselamatan jalan. Upaya dari dinas perhubungan itu ya kan. Iya, di tikungan terpasang di sini. Iya, itu tujuannya itu tadi untuk mengurangi kecelakaan ya kan. Seperti contohnya di dekatnya Hotel Kokon itu juga ada ya kan. Seperti di jalur Wiroguno, Tegalsari. Itu bahasanya pita kejut ya kan. Jadi ketika seorang pengendara kendaraan itu mungkin posisi ngantuk atau apa, ketika melewati garis tersebut otomatis kan akan langsung greget gitu kan. Ya itu untuk tujuannya menggugah konsentrasi kembali. Oke, siap. Jadi intinya semua masyarakat itu tidak hanya itu tadi bisu dan lainnya, masyarakat ke mbak-mbak juga bisa. Apabila menemukan jalan berlubang, saat berlubang bukan melubang yang rusak di dalaman, tapi saat kita melintas ya kita berhenti, dikirim yang tinggi baru mbak kenal Pak Wahid, dikirim Pak Wahid teruskan pasti besok pasti insya Allah akan ditempel. Jalan-jalan berlubang, tapi bukan di pedesaan yang rusak bukan, tapi saat di jalan nasional dan lainnya itu berlubang, segera mungkin akan direspon oleh instansi terkait untuk diperbaiki. Kecuali yang rusak total, itu beda lagi. Namanya berlubang itu penambalan, berbahaya. Kalau rusak semua itu ya tidak. Saat ada berlubang itu sangat membahayakan, apalagi setelah musim hujan ya, musim hujan itu rawan segera terkikis, tenang terus lubang. Oke, Pak Budi, ini tadi kita bicara soal angka kecelakaan di kalangan pelajar. Tentunya pelajar ini kan usianya kalau SMA kelas 3 itu 18 ya Pak ya? Ya, itu 18. Berarti sudah bisa mengurus surat izin pengemudi, betul. Pak Budi ya. Nah, saya ingat juga ini pengalaman pribadi dulu ketika sudah usia 17 sama Bapak itu langsung diantar ngurus KTP, langsung tuh dibawa ke Polres saya. Betul. Dalam hati saya nggak salah apa-apa, kenapa saya dibawa ke kantor polisi gitu kan, ternyata langsung diurusin SIM gitu, biar tenang Bapak saya juga bisa tenang untuk berkendara. Syaratnya Pak, kalau usia 17 sudah dapat KTP mau ngurus SIM, baik, kita bisa kemana, apa saja terima nih kasih yang perlu Mbak diurus? ya. Untuk persyaratan SIM adalah yang pertama memang KTP elektronik ya, bukan KTP elektronik. Langsung silakan datang ke Satpas Polres Banyuwangi. Di situ nanti akan ada tim kesehatan ya, memeriksa kesehatan dari pemohon SIM. Lalu ada pemeriksaan uji psikologi, itu ada dua itu. Apa udah kita kategori ada lulus tahapan-tahapan itu, tentunya kita bisa langsung mengikuti ujian praktek dan teori SIM. Itu yang zigzag itu ya Pak ya? Nah, itu tentunya juga untuk alhamdulillah Banyuwangi sudah menjadi Satpas yang sesuai dengan standar ya, nasional, namanya Satpas Prototype. Prototype. Jadi udah ukuran, kalau memang kita bisa pengendara insya Allah itu bisa mengikuti ujian-ujian itu. Oke. Itu di mana Pak? Mungkin pemirsa ada juga yang belum tahu Satpas ini ada di mana? Baik, untuk Satpas ada di Pakis
Pakis Jalio ya, Pakis Jalio ya, Pak, ya. Jadi kalau dari arah selatan itu Fatimah ke arah utara ada Indomaret, Pakis itu belok ke arah barat. Nah, di situ ada petunjuk rambu-rambu arah mengarah kurang lebih ke arah barat itu 1 kilo. Nanti ada di daerah situ. Jadi sekarang ngurus SIM segala macam di Satpas itu sudah tidak ke Polresta Betul, lagi. ada di Satpas itu. Oke, ada. Silakan Perpanjangan nanti. juga. Perpanjangan juga di situ. Bisa ada juga ada SIM keliling ya. SIM keliling juga ada ada jadwalnya setiap hari setiap minggu kita update ya. Kita update baik itu Instagram Satlantas Polresta Banyuwangi di Facebook ada di Instagram sama Twitter. Ya, oh iya, ini aktif semua. Saya juga cek aktif semua. Tapi kalau SIM link itu kan terbatas ya Pak ya, tidak untuk perpanjang saja. Iya, perpanjangan saja. Kalau yang baru bisa langsung ke Satpas seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Budi dan Pak Hashim masih di Satlantas Polresta Banyuwangi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, kita ada di segmen terakhir. Dan Pak Hashim, Pak Budi, kita masih tadi sudah banyak sekali membahas soal kecelakaan di kalangan pelajar. Ini di segmen terakhir ini seperti biasa, apa imbauan yang Pak Budi dan Pak Hashim bisa berikan kepada adik-adik yang ada di Banyuwangi khususnya. Apa sih harapan dari Pak Budi, kemudian mungkin bisa sedikit dijelaskan bukan kesiapan tapi persiapan nih sebelum berkendara tuh apa gitu untuk bisa lebih aman. Baik, terima kasih adik-adik di Banyuwangi ya. Ya, Banyuwangi. Jadi kami menghimbau kepada adik-adik untuk selalu mengutamakan keselamatan. Sebelum berangkat tentunya kita harus meminta doa kepada orang tua ya, agar kita selalu dimudahkan, diberikan keselamatan sampai kita belajar dan pulang kembali aman. Selain itu juga jangan lupa untuk kendaraan yang kita kendarai tentunya juga harus sesuai dengan spektek, sesuai dengan pabrikan supaya kita aman. Karena apa? Pabrik membuat kendaraan itu tentunya melalui proses yang dilakukan oleh insinyur-insinyur yang berpengalaman, bukan sesuai dengan keinginan, suka-suka dan hobi, tetapi mulai proses dan mulai uji. Mari kita ikuti itu, kita kendarai. Kalau memang belum waktunya kita menaiki kendaraan, tentunya alangkah baiknya orang tua atau orang-orang terdekat kita untuk mengantar supaya cita-cita dan harapan adik-adik dan orang tua bisa tercapai. Cita-cita tanpa didukung dengan upaya-upaya supaya kita berkeselamatan di jalan tentunya akan sia-sia. Jadi usia yang sudah sampaikan tadi, usia 17 kurang lebih SMA ya, SMA kelas 3 ke bawah itu tentunya belum boleh. Nanti orang-orang tercinta kita, terdekat kita, harapan kami dari kepolisian untuk mensupport, membantu, memberikan fasilitas yang terbaik supaya cita-cita dari adik-adik bisa tercapai. Amin. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Hashim. Imbauan yang bisa diberikan kepada adik-adik di Banyuwangi, para pelajar, untuk juga bisa menekan gitu ya tren angka kecelakaan di kalangan pelajar. Baik, terima kasih. Jadi imbauan kami kepada adik-adik pelajar khususnya terkait keselamatan berlalu lintas kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku Kanigakum, yaitu yang pertama tetap berdoa, minta restu kepada kedua orang tua ketika
niat berkendara keluar rumah, entah itu berangkat ke sekolah maupun kepada aktivitas-aktivitas yang lain. Untuk selanjutnya yang terpenting juga tidak kalah penting yaitu mengutamakan pengecekan kendaraan, ya kan. Jadi pengecekan kendaraan itu selain spektek kelengkapan fisik kendaraan yang tidak merubah pabrikan, juga ketika akan berkendara itu mengecek seperti fungsi rem, ya kan. Itu remnya posisinya brong apa enggak, ya kan. Blong apa enggak, ya kan. Terus terkait lampu, fungsi normal apa enggak, baik lampu utama, lampu rem, lampu reteng kanan kiri, ya kan. Kita pastikan posisinya benar-benar normal, ya kan, berfungsi dengan efektif. Untuk selanjutnya dari fisik perorangannya tersebut, ya kan, apakah posisinya benar-benar sehat atau enggak. Upayakan kalau memang kondisinya ngantuk, ya kan, upayakan untuk beristirahat dulu, ya. Terus terkait dengan situasi, seandainya posisi hujan memaksakan harus berkendara, upayakan benar-benar bisa konsentrasi dalam berkendara, ya kan, baik di tikungan maupun di tanjakan, di turunan, fungsi rem harus benar-benar dikontrol, ya kan, sehingga kecelakaan bisa kita kurangi, ya kan. Kecelakaan dalam artian resiko fatalitas, ya kan, risiko fatalitas kita kurangi sehingga kita bisa apa yang kita cita-citakan bisa bermanfaat, bisa terlaksana, untuk kedepannya bisa terwujud. Oke, jadi kalau misalkan lelah, capek, ngantuk, mending diantar gitu ya Pak Ya, ya, oleh betul orang dewasa sekali. yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Budi Hermawan SH, AKP Budi Hermawan SH, Kadit Gakum Penegakan Hukum Satlantas Polresta Banyuwangi. Terima kasih juga Ibda Wahid Hashim SH, Kadit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Banyuwangi, sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan insight untuk adik-adik yang ada di Banyuwangi, tentunya adik-adik pelajar. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Dialog Nasional NTV yang sudah menyaksikan. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat dan kita bertemu lagi di episode Dialog Nasional NTV selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.